Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru nonton ataupun yang belum subscribe, tolong support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Kita lanjut ya ke saham yang pertama, yaitu adalah BRMS. Nah, untuk BRMS di hari Jumat kemarin kembali menguat 2,2% ya. Ini dipantau aja kalau dia berhasil breakout 159 atau bahkan bisa breakout 195 ya. Nah, tapi kalau misalkan dia masih terus turun, paling enggak selama masih di atas 178 harusnya masih oke untuk hold buat yang beli waktu breakout di tanggal 16 ya. Nah, waktu itu dia untuk BRMS breakout 162, dia lari kencang. Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah masuk di tanggal 16 masih bisa hold selama masih bertahan di atas 178. Nah, kalau misalkan dia ternyata kembali breakout dan menembus 195-nya, target berikutnya adalah di 220. Selanjutnya adalah MDKA. MDKA di hari Jumat menguat lagi 0,6 ya. Masih bertahan di atas support 4.850, ditutup di harga 4.860. Nah, ini masih boleh diperhatikan di minggu depan. Kalau misalkan dia lanjut, targetnya masih sama, untuk saat ini masih di 5.150. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Antam. Nah, Antam kembali menguat 2,2%, sudah sempat tembus previous high atau resisten 2320 dan ditutup di harga resisten ya di 2320. Nah, kalau misalkan lanjut targetnya masih sama di 2420, 2490. Selanjutnya adalah Inco. Inco doji di 7.550. Nah, ini sayangnya Inco belum berhasil bertahan ya, minimal di atas 7.600 ya. Kalau misalkan dia bertahan di atas 7.600 masih ada potensi kelanjutan. Nah, kita lihat aja kalau ternyata di minggu depan dia lanjut ya menembus 7.600 atau bahkan bisa tembus 7.750-nya, targetnya yaitu masih di 8.225. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 7475 atau bahkan bisa menembus bottom box di harga 7.350, ini sebaiknya keluar dulu ya, takutnya turun lagi sampai ke level 7 ribuan. Nah, tapi mudah-mudahan enggak ya, kembali menguat lagi karena doji sebelumnya juga candle merah, harapannya kembali menguat dan bahkan bisa menembus 7.750-nya. Selanjutnya adalah TINS. Untuk TINS masih koreksi 0,3%, masih oke koreksinya. Nah, ini belum berhasil menembus 1.300-nya ya. Kalau tembus 1.300-nya targetnya lumayan di 1.450 atau bahkan di bawahnya juga bisa di 1.400-an. Masih oke untuk di hold untuk TINS, tapi juga ada potensi koreksi juga ya. Tapi kalau selama masih di atas 1.225 harusnya masih layak untuk di hold dulu. Selanjutnya adalah Archie. Archie kembali menguat 2,6%. Ini bagus, closingnya di atas 380, satu tick ya. Close di 382. Nah, ini potensi kelanjutannya masih ada ya. Targetnya 406, kalau tembus 406, next targetnya lumayan jauh. Ini Archie bisa target berikutnya adalah di 464. Mudah-mudahan tercapai untuk Archie ya. Saham berikutnya adalah KF. Nah, ini KF di hari Jumat kemarin tiba-tiba terbang ya 12,02%. Nah, ini untuk supportnya ada di 1035, top boxnya di 1060, dan dia sudah kena target ya sebetulnya di sini di 1165-an. Nah, ini udah kena target. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya, kalau bisa menembus harga 1.200, ini lumayan nih targetnya ya. Masih ada target berikutnya sekitar di harga
1260 dan juga 1145. Nah, tapi kalau ternyata dia nggak lanjut atau koreksi, selama koreksinya sampai dengan closing ya, dia bertahan di atas harga 1115, harusnya masih layak untuk di hold kalau teman-teman yang sudah masuk waktu breakout 1060-nya. Tapi kalau ternyata dia lanjut ya, mudah-mudahan bisa tembus 1200-nya, targetnya di 1260 dulu. Selanjutnya adalah Goto. Goto mencoba menembus 118-nya tapi belum berhasil ya. Lalu ditutup koreksi 0,8%. Masih boleh sangat diperhatikan kalau dia berhasil menembus ya 118 nih. Buat yang belum punya, kalau dia tembus 118 dan rame dan cukup kuat, target ini lumayan ya ke 159. Tapi kalau misalkan dia turun ya, turun lagi bahkan sampai dengan di bawah 107, sebaiknya lupakan dulu, mungkin tungguin lagi di area 81-an ya, atau mungkin di sekitar di 88 juga bisa ditungguin di area itu. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah JSMR. JSMR masih mencoba juga ya, tapi masih belum berhasil ya, di opennya gap up terus ini. Nah, kalau misalkan ini masih kita update terus ya JSMR, kalau dia tembus 3.200-nya ya. Ini berapa kali dia coba 3.200-nya belum ditembus, malah turun lagi. Ya, selama masih di antara 3.130 dan 3.200 ini masih oke untuk hold, tapi kalau misalkan dia turun di bawah 3.130 ini masih hati-hati. Tapi kalau misalkan ternyata breakout dan berhasil, targetnya 3.250 dan 3.330. Selanjutnya adalah Bluebird atau Bird. Ya, Bluebird masih bertahan di atas 1425 ya, close di 1430. Masih boleh diperhatikan minggu depan. Kalau kembali menguat lagi bisa tembus 1520-nya ya. Dan targetnya itu di 1555 dan juga 1580. Jadi diperhatikan aja untuk Bird. Saham ini tidak terlalu liquid ya, alokasi dana ini mesti diperhatikan, jangan terlalu besar untuk masuknya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, kita lihat apakah dia akan mantul di area support 1405 atau enggak. Next adalah ESA Doji di 980. Apakah besok koreksi di minggu depan? Sorry, bukan besok ya. Di minggu depan akan koreksi ya. Kalau koreksi dan masih bertahan di atas 960 masih layak untuk hold. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah 960 sudah mesti hati-hati, kemungkinan besar dia akan turun dulu ya. Tapi kalau misalkan masih bertahan di 960 ini masih oke. Targetnya dia harus tembusin 110 ya, ini target, dan juga target berikutnya ada di 1075. Selanjutnya adalah Elsa. Elsa ini sudah sempat tembus top box dan juga close persis di top boxnya atau resistance 318. Masih boleh dipantau. Kalau lanjut, target berikutnya adalah di 328 ya, kalau dia kembali menguat untuk Elsa. Berikutnya adalah Medco. Medco ini kuat sekali ya, menguat lagi di hari Jumat 4% ya, setelah di hari Kamisnya breakout top boxnya lagi di 1230. Hari Kamis lanjut, targetnya masih sama di 1335. Next adalah IMPC. IMPC breakout top box ya 3610. Kalau lanjut, minimal kalau misalkan dia bisa close di atas 3690 ini cantik banget ya. Next targetnya adalah di 3900 dan 3950. Kalau masih tembus, masih ada target berikutnya. Selanjutnya adalah MKTR. Ini yang kita tunggu-tunggu ya dari kemarin. Akhirnya dia berhasil close di resistance 137. Mudah-mudahan di minggu depan lanjut. Jadi yang belum punya ini udah kita tungguin ya, dari kita bahas dari mulai tanggal 12, ingat saya dari tanggal 12 ini kita tungguin. Akhirnya di hari Jumat bisa menguat dan bisa ditutup menguat 5,33%. Nah, ini sangat menarik untuk diperhatikan minggu depan ya untuk MKTR. Volume juga tiba-tiba menguat.
Kalau dia lanjut, target 146 dan 176. Mudah-mudahan teman-teman profit dari sini. Selanjutnya adalah PRDA. PRDA ini cantik ya. Boleh diperhatikan minggu depan juga kalau dia lanjut. Sudah sempat breakout top box-nya nih di 6.100, tapi dia turun lagi close di 6.025. Nah, tapi kalau misalnya kalau lanjut targetnya adalah di 6.275 dan 6.500 ya untuk PRDA. Lanjut adalah MTMH. MTMH di Jumat kemarin ya kembali menguat 1%. Ini udah kita bahas di sebelumnya breakout 147-nya. Ini bagus banget. Nah, kalau misalkan target di 1535-nya pun udah kena ya, dicolek. Nah, kita lihat aja kalau misalkan lanjut target berikutnya di 1595. Kalau nggak lanjut ataupun koreksi selama masih bertahan di atas 1470, ini masih oke untuk hold yang sudah masuk waktu breakout. Nah, tapi harapannya dia kembali menguat lagi, targetnya di 1595. Kalau misalkan tembus, bisa TP dulu di 1690. Selanjutnya ada WIRG. Ini sudah semakin menarik untuk diperhatikan ya untuk WIRG. Kalau berhasil breakout 147, targetnya lumayan 172. Untuk support atau stop loss bisa pakai di bawah 131 ya kalau yang belum punya. Nah, tapi kalau misalkan tembus 147 lumayan, targetnya 172. Mudah-mudahan teman-teman juga profit dari saham ini. Next, IRA. Nah, IRA sedikit sudah mulai naik lagi. Kita lihat ya IRA beberapa hari ke depan, di minggu depan ya. Kalau kembali menguat bisa tembus targetnya 1080 ya targetnya. Nah, ini untuk supportnya juga mudah-mudahan nggak ditembus lagi ya di 1025-nya. Selama masih di atas 1025 sampai dengan closing ini masih oke. Nah, kalau 1080-nya kena atau ditembus, next target adalah di sekitar harga 1115 ya. Nah, kalau misalkan 1115 bisa TP dulu, tapi kalau misalkan masih berharap untuk dia tembus ya bisa TP mungkin di 1150. Selanjutnya adalah SDPC. SDPC ini boleh dipantau minggu depan ya. Sudah makin menarik lagi. Nah, kalau misalkan dia tembus harga 264-nya boleh targetnya di 332 ya. Kalau tembus juga, kalau mau pakai target di atas juga terserah teman-teman. Tapi kalau misalkan di 332 juga sudah lumayan. Ini boleh diperhatikan lagi pergerakannya di minggu depan untuk SDPC. Supportnya jangan lupa di 216. Kalau turun ke bawah cari saham yang lain saja. Next adalah TCPI. Nah, untuk TCPI di hari Jumat kemarin sempat menyentuh 8.050 ya, tapi nggak ditembus, dia malah ditutup koreksi 0,6%. Nah, kalau misalkan turun lagi ya tungguin aja di 7.045 apakah dia mantul apa enggak. Nah, tapi kalau misalkan dia tembus, dia lanjut, mungkin target pendeknya dia ke 8.325 dulu. Tapi kalau misalkan ditembus, boleh nih teman-teman bisa ambil TP dulu mungkin di sekitar di harga 8.875. Selanjutnya adalah SMDR. SMDR ini udah kena target ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia lanjut bisa menembus top boxnya di 2100 ya. Targetnya adalah di harga targetnya adalah di harga 2160 dulu. Ini boleh diperhatikan ya, kemarin di hari Jumat nih volumenya mengalami kenaikan. Mudah-mudahan ya bisa tembus 2100-nya. Ya, kalau mau teman-teman mau ambil posisi bisa di atas high hari ini atau di atas harga closing. Nah, kalau misalkan tembus 2100 bisa jualan di dekat-dekat 2160. Selanjutnya adalah HIS. HIS masih bertahan di atas support 212. Nah, ini masih ada resisten di 220. Nih kalau tembus juga mudah-mudahan bisa ke 228 untuk targetnya. Saham berikutnya adalah BSML. BSML ini sudah 2 hari volume besar. Ini juga boleh dipantau kalau kembali menguat lagi.
top boxnya, sempat breakout top box dan juga kena target ya di 374. Harapannya sih bisa bertahan ya sampai dengan closing dan bertahan di atas 374 nih. Nah, untuk target selanjutnya itu adalah di sekitar harga 430 dan 520-an. Selanjutnya adalah wins. Untuk wins masih oke untuk diperhatikan kalau kembali menguat lagi ya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa bergerak atau menembus high-nya di 306, ini boleh dipantau. Nah, masih ada top box atau resisten di 318. Kalau tembus, targetnya berikutnya adalah 334 dan 352 ya untuk wins. Untuk top bottom box atau supportnya ada di 280 dan juga support di 270. Selanjutnya adalah BBKP. BBKP di hari Jumat kemarin bagus breakout ya, akhirnya 124 123-nya ditembus resisten dan target 128 udah kena, close di 127. Apakah lanjut? Kalau lanjut target 131, kalau ditembus next target 135. Mudah-mudahan ditembus juga 135-nya ya. Next adalah BBYB. BBYB koreksi 0,7 ya persen, masih belum bergerak ya. Dipantau aja untuk BBYB kalau kembali breakout. Untuk saat ini resisten terdekatnya dia ada di harga 705. Nah, tapi kalau misalkan kuat di atas 705, mudah-mudahan bisa ke 730 ya. Ditembus juga 730, masih ada target 770 dan 800. Selanjutnya adalah Arto. Arto masih belum bergerak. Ini sudah kita liatin terus apakah ada yang menyambutnya, kita lihat aja. Kalau Arto berhasil menembus 3.290 ya. Nah, ini menarik kalau misalkan 320 yang ditembus, targetnya adalah di 3640 dulu. Next adalah Breeze. Breeze close satu tick ya di atas resisten atau di atas top box 1380. Ini boleh dipantau minggu depan kalau Breeze kembali menguat dan juga bisa menembus resisten 1425 ya. Kalau tembus 1425, target berikutnya adalah di 1535 untuk Breeze. Mudah-mudahan teman-teman bisa profit dari Breeze. Selanjutnya adalah BBCA. BBCA kembali menghijau lagi ya sebetulnya candlenya, tapi secara persentase dia turun karena dia gap down. Masih boleh dipantau minggu depan kalau tembus 8.375, target 8.450, kalau tembus next target 8.700 untuk BBCA. Next adalah PNBS. PNBS pelan-pelan masih terus lanjut. Apakah dia akan menembus 67? Kalau tembus 67 ini masih ada resisten ya di harga 68 ya. Tembus 68, targetnya adalah di 71 dulu untuk PNBS. Selanjutnya adalah BBNI. BBNI sudah sempat breakout top box tapi ditutup turun lagi di harga resisten ya 9.025. Ini juga masih boleh dipantau kalau lanjut ya, kembali menguat lagi dan bisa menembus high-nya dia di hari Jumat 9.100. Targetnya di 9.275 dulu untuk BBNI. Selanjutnya adalah BBTN. Nah, BBTN menguat 0,3%. Kita lihat apakah akan menyentuh 1335-nya. Kalau kena 1335, kalau bisa ditembus ya, next targetnya adalah di 1385. Tapi kalau misalkan nggak ditembus, mungkin teman-teman yang udah masuk di tanggal 16 sudah bisa TP dulu. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus dan close di atas 1335, ini akan sangat bagus untuk BBTN. Dan saham yang terakhir adalah BGTG. BGTG gap up lalu ditutup turun ya. Sebetulnya tetap menguat ya 3,3% ya, dan breakout top box juga sempat dibawa turun ke bawah lalu dinaikin lagi, close di 92, persis di target. Apakah akan menghijau lagi di minggu depan? Kita lihat aja. Kalau menghijau lagi targetnya adalah di 98 dan juga 101 untuk BGTG. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part kedua. Nanti kita lanjut lagi untuk video part ketiga. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan saham-saham yang kita bahas hari ini, saham-saham yang teman-teman punya juga ya, supaya
teman-teman bisa profit banyak dari bursa karena bursanya juga sedang hijau. Oke, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.